Kalau orang tua kita aja bikin aturan karena nyata kasih sayang mereka kepada anaknya, maka Tuhan pencipta langit dan bumi itu pasti jauh lebih memberikan aturan lagi kepada orang-orang yang disayang. Jadi Tuhan itu bukan bersendagurau menciptakan kita. Tuhan itu menciptakan kita untuk ada aturan yang harus kita turutin. Kenapa demikian? Karena kita bukan hewan. Kita diberi akal, sehingga Tuhan yang kita imani sebagai pencipta tentu memberikan kepada kita aturan main. Seperti apa kita berlaku dalam kehidupan ini, seperti apa kita menghabiskan usia kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Pasti ada aturannya. Bukan hanya mengatakan Tuhan itu ada, percaya kepada Tuhan terus gitu aja, nggak mungkin. Kalau percaya kepada Tuhan, artinya kita harus memiliki kemudian panutan dalam kehidupan. Nah, dalam agama disebut rasul, disebut nabi. Maka mereka lah yang menjadi perantara Tuhan di atas muka bumi ini, karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi, nggak mungkin. Maka Tuhan menitipkan pesannya, firmannya kepada para nabinya. Nabi inilah yang kemudian yang mengajarkan kita seperti apa kita berhubungan dengan Tuhan itu. Kalau di Islam dengan cara sholat, dengan cara zikir, dengan cara puasa. Dan kaidah yang dilakukan umat Islam itu berdasar terhadap apa yang tertulis dalam kitab suci sebagai pewahyuan. Nah, kalau Anda sebagai seorang Kristen, harusnya Anda melakoni apa yang Yesus perintahkan. Ya, kecuali kalau Anda sudah ragu disebabkan karena kitab yang Anda imani selama ini itu tidak ada asalnya dan tidak ada kemudian hubungannya dengan keberadaan Yesus dan legitimasi dari Yesus, maka Anda tinggalkan, maka carilah kitab yang lain. Karena tidak mungkin kehidupan di bumi ini tidak ada panduannya, harus ada panduan. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Ya, silakan. Tadi sampean bicara masalah penciptaan ya, penciptaan manusia. Aku mau nanya nih, kalau menurut agama Islam, manusia itu diciptakan, manusia yang diciptakan pertama itu adalah Adam dan Hawa, bukan? Ya, betul. Lakinya Adam, wanitanya Hawa. Terus bagaimana manusia itu bisa berkembang biak menurut Islam hingga pada saat ini ada manusia bermacam-macam bentuk, bermacam warna kulit. Ada yang hitam seperti di Afrika, ada yang kulit putih gede seperti di Amerika, di Eropa, ada yang kecil putih kayak di Asia, ada yang macam-macam nih. Gimana manusia itu bisa seperti itu? Gimana Tuhan menciptakan itu? Ada yang matanya sipit, ada yang matanya gede, ada yang rambutnya keriting. Gimana itu menurut Islam penciptaan itu? iya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu dijawab dalam surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan kemudian manusia ini berbeda-beda, bersuku-suku dengan warna kulit yang berbeda dan seterusnya. Apa kata Allah? Agar kalian itu saling mengenal satu sama lain. Itu yang diterangkan oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Agar kalian itu saling mengenal, lita'arafu. Maka sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu di hadapan Tuhan Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Tuhannya. Dan sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti. Jadi tujuan Allah itu menciptakan seperti itu agar kita saling kenal satu sama lain. Kita saling mengenal. Berarti Tuhan itu pada awalnya menciptakan manusia nggak cuma dua doang loh, ngerti? Nggak cuma si Adam dan si Hawa. Oh enggak. Jadi gini. Itu kapan itu diciptakan yang lain-lain itu? Seperti iya, jadi gini. Oke.
anak keturunan Adam itu tidak tinggal dalam satu habitat yang sama, dalam situasi, kondisi dan makanan dan asupan nutrisi yang sama dan alam yang sama, cuaca yang sama. Tapi anak keturunan Adam itu berpencar pada suhu iklim yang berbeda, yang berdampak kepada biologis anak keturunan Adam itu. Maka orang yang di Asia dengan orang yang di Eropa itu berbeda. Apa yang mempengaruhi itu? Selain daripada gen, juga alam, kondisi alam. Andai saja semua orang di keturunan Adam hidup di Indonesia, maka kita akan semuanya mirip orang Indonesia. Oke, jadi kalau nih misalnya nih kita tinggal di Afrika, mungkin nggak kita jadi seperti orang Afrika, totali dari fisik, rambut, warna kulit? Kalau kita punya gen yang sama dengan mereka. Enggak, maksudnya kalau misalnya nih kita pindah ke sana, mungkin nggak kita dan generasi kita akan seperti orang Afrika? Nggak ada perkawinan silang, maksudnya, dengan orang sana? Oh, tidak. Nggak mungkin. Kita akan tetap menjadi Terus orang Asia. Iya. Penyebaran dari keturunan Adam itu bisa jadi seperti sekarang ini? Ya itu tadi. Hanya Karena alam. mereka, iya, Tuhan yang menciptakan kan, akan udah dijawab oleh Al-Quran. Oh, udah dijawab tadi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Di sini tidak diceritakan wahai Adam, aku menciptakan engkau bersuku-suku, enggak. Tapi seruannya kepada seluruh umat manusia. Artinya kepada keturunan Adam, bukan kepada Adamnya, tapi kepada seluruh manusia. Makanya dalilnya ya ayuhan nas, tidak dikatakan ya Adam, tidak. Tapi ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Artinya cakupan dari seluruh umat manusia itu berbeda-beda, meski berasal dari satu, tapi berbeda-beda. Dikarenakan karena Tuhan memang menghendaki hal itu terjadi. Berbangsa, bersuku, dengan warna kulit, dengan bahasa yang berbeda, kata Allah, agar kalian itu saling kenal satu sama lain. Aku mau tanya dong nih, Juma, aku mau tanya dong nih mengenai hal itu. Iya, silakan. Iya, emang ada nama Hawa ya di koran kalian ya? Kalau di Al-Quran tak ada, dalam hadits Nah, yang makanya jangan kutip-kutip dong. Kalian ini selalu itu harusnya kalian itu konsisten dong. Jangan kamu udah menjelaskan jauh, tapi gak ada nama Hawa di situ. Itu masalahnya. Sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Di dalam kitabmu itu ada enggak kemudian kata Allah? Dulu, dalam original teks kitabmu ada enggak kata Allah? Ini pertanyaan sederhana loh. Lebar. Jawab. Ada enggak? Ini kan itu tanya tadi kan, Adam dan Hawa. Sementara kamu menjelaskan udah panjang lebar itu seolah-olah ada nama Hawa di koran. Terus loh, saya mengatakan tidak ada nama Hawa di Al-Quran. Saya udah menjawab itu loh. Udah dijawab tadi. Adanya di hadis. Nah, sekarang ditanya balik loh. Jangan koran-koran, nanti dibalas kau nangis. Kalau di perjanjian baru ada nggak? Di kitabnya orang Kristen ada nggak nama Hawa? Nggak ada juga. Ini pertanyaan serius. Oh iya benar. Ada nggak, Bung? Jangan-jangan hanya di kitabnya Yahudi. Oi, buka mic-nya dijawab. Gak bisa diskusi dia. Gitu bang. Sahabat Jumat. Ya sia-sia jadinya. Jadi omong kosong. Udah turun di bawah, nggak bisa diskusi. Pertanyaan saya apa dari Anda? Saya kan nanya, apakah di dalam perjanjian baru kitabnya orang Kristen ada nama itu? Kalau ada tunjukkan. Menghujat dia, koran-koran katanya. Menghujat dia, nggak bisa diskusi orang kayak gini. Cuma nyari masalah. Koran-koran si mualaf tadi yang ngomong.
Iya ngomong koran-koran. Kau, kutikam juga nih kau. Oh bukan ya? Janganlah langsung tikam-tikam bang. Berani kau. Ngeri, ngeri kali langsung main Nah, tikam-tikam. aku jujur aja aku ngasur kali nengok kafir-kafir ini di mana-mana penghujat. Sur kali aku nengoknya. Nggak boleh gitu bang. Makanya Kita bang. kembali ke topik dulu, ini jelaskan dulu ya masalah Hawa ini. Coba nyimak biar Aku jelas. nggak bahas masalah. Nggak, iya, masalah hal-hal ini itu. ntar dulu mau diluruskan dulu. Itulah. Oke. Jadi di dalam perjanjian baru nggak ada juga kata Hawa. Yang ada di kitabnya Yahudi, nah, itu Torah. Gitu ya. Kalau di Al-Quran ada di hadis. Kami ada dua sumber hukum, sumber utama Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kalau Kristen ini benalu. Tapi kalau bertanya, waduh pertanyaannya berisi hujatan. Untung Banyumas sabar loh. Pertanyaannya berisi hujatan. Dia mengatakan Al-Quran itu koran. Yang Quran itu kan yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan dan itu disifati Bible. Jadi dia nampar mulutnya sendiri. Betul. Kan karena Bible itu dituliskan oleh pewarta. Hasil tulisan pewarta itu apa? Ya surat kabar. Paulus itu nulis apa? Surat kabar. Lukas nulis surat kabar. Gitu. Paulus dipenjara selama 2 tahun nulis surat. Jarang-jarang Kristen ini belum tahu kalau Paulus itu mantan nabi. Nggak ada yang tahu ya, jarang yang tahu ya. Lu tahu nggak? Lu Kristen loh. Wow, lu Kristen kan? Lu tahu nggak sih kalau Paulus itu mantan nabi? Wah itu aku nggak paham sih. Paulus itu mantan nabi atau enggak. Pernah dipenjara 2 tahun dia. Soalnya waktu itu beritanya nggak nyampe ke aku pada zaman itu. Berarti lu jarang buka-buka Bible gitu ya? Jarang banget gua. Tapi gini, aku bisa lanjut lagi nggak nih? Boleh. Aku mau nanya nih, apa sih perbedaannya apa Al-Quran, hadis sama apa satu lagi? Apa satu lagi? Aduh, ada 3 bukan sih kalau ininya Islam itu? Apa tuh? Nggak tahu, saya lupa deh namanya. Aduh. Apa ya? Ya Bang Juma paham lah maksudnya. Satu lagi itu perbedaannya apa coba? Bisa dijelasin nggak? Tafsir mungkin ya. Nah, tafsir ya. Oh ya. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran itu adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Sedangkan hadits itu adalah uraian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kandungan Al-Quran. Sedangkan tafsir itu penjelasan dari para ulama. Kalau tafsir Al-Quran oleh ulama Quran, tafsir hadis berarti ulama hadis. Apa dasar pijakannya kemudian? Al-Quran kemudian menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan membacanya. Faiza qara'nahu fattabi'u Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi Al-Quran itu dijelaskan kemudian oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sebuah bangunan, Al-Quran itu bangunan. Al-Quran itu bangunan. Hadits itu adalah yang menguraikan bagian-bagian bangunan tersebut. Ini yang namanya lantai, ini yang namanya dinding, ini yang namanya atap, ini yang namanya jendela, dan seterusnya.
Siapa yang menjelaskan uraian itu? Baginda. Mana legitimasi beliau dari pencipta? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau jelaskan, agar engkau uraikan kepada seluruh umat manusia apa yang menjadi tugas mereka di atas muka bumi. Itu jelas tuh. Jadi Rasulullah penjelasannya, uraiannya itulah yang disebut hadits. Ketetapan beliau, perintah beliau, keputusan beliau, dan amalan-amalan beliau. Nah, itulah yang dijelaskan. Oke, Seperti berarti itu. Al-Quran itu langsung diturunkan. Yes, Allah mewahyukan Al-Quran melalui Roh Kudus sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis itu penjelasan dari Rasulullah. terhadap Al-Quran. Yes, beliau yang menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah. Yang namanya perkataan Allah berarti perkataan pencipta langit dan bumi. Manusia tidak mampu kemudian mengurai apa perkataan pencipta kecuali Nabi, karena Nabi diberi legitimasi untuk menjelaskan itu. Sama seperti Yohanes 1 nomor 18, tak ada yang mengerti tentang Tuhan, hanya Yesus yang menjelaskan Tuhan itu seperti apa, hukum-hukum itu seperti apa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sama. Dia pun adalah penyampai firman. Dia yang menguraikan kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur. Karena ketika turun ayat itu harus dijelaskan oleh beliau. Penjelasan beliau lah ini yang disebut dengan hadits. Oh, berarti Al-Quran itu nggak sekali turun berarti ayat-ayat? Enggak. Tidak sama seperti Torah. Itu kalau berapa Torah lama itu sampai komplit semuanya? 22 tahun, hampir 23 tahun. Nah, itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau terjadi sesuatu yang negatif terhadap pewahyuan Al-Quran, mustahil kemudian sejazirah Arab bisa mengikut kepada beliau. Mustahil. Tapi faktanya tidak ada kemudian di antara orang-orang yang beriman kepada beliau, begitu beliau meninggal, orang tersebut karena Islam terpaksa Islam meninggalkan Islam kembali. Kagak. Anak keturunannya sampai hari ini masih Islam 1400 tahun silam. Sedangkan Yesus setelah langit terangkat ke langit, pengikutnya selesai, habis, tidak ada lagi. Pertama dihabisin oleh Paulus. Kedua, mereka yang masih disebut tauhid mengikuti ajaran Rasulullah, tak ada habis pengikutnya itu, masuk ke Islam dan dibasmi oleh Paulus. Kristen dari mana? Kristen bukan pengikut Yesus, itu mah beda. Begitu. Begitu ya menurut Islam ya, berarti ya. Iya. Kristen itu bukan pengikut Yesus, bukan. Berarti pengikut Yesus apa dong? Kalau menurut Islam, pengikut Yesus itu kami sebut Hawariyun. Ya, orang-orang yang keberadaannya sekarang. Oh, sudah nggak ada lagi. Mereka kemudian ketika Nabi Muhammad datang, mereka ikut kepada Nabi Muhammad. Ya, sisa-sisa pembantaian daripada sekte-sekte di luar daripada pengikut Yesus itu yang masuk ke Islam. Sebagian masuk ke Islam. Sedangkan pengikut Paulus itu adalah orang-orang di luar Yerusalem. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan diutus kepada murid Yesus, karena murid Yesus itu semuanya bersunat. Siapa yang tidak bersunat? Ya Yahudi, Romawi dan Yunani. Dari sanalah kemudian pengikut Paulus itu muncul yang disebut Kristen itu sendiri, gitu Bang. Oh, berarti sejarah menurut Islam begitu ya?
Itu fakta, karena itu didukung oleh dalil Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk masuk ke agamamu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang keluar meninggalkan Yerusalem sampai ke Roma, sampai ke Antioquia? Siapa? Lalu mendirikan sebuah agama. Siapa? Agama apa yang disebut sebagai agama bidat di luar Yahudi yang didirikan oleh orang Yahudi? Agama Kristen, kan? Baca Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Itu jelas, itu tertulis bahwa Paulus ini adalah pendiri, salah satu tokoh dari agama Kristen. Pengikut Paulus di dalam Kisah Pewarta 26 nomor 11 pertama kali, kebalik ya Bang Handi, pertama kali disebut sebagai Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tak mengenal Kristen. Kristen ini agama bidat di luar ajaran Yesus. Berarti menurut Islam Kristen itu sesat lah ya. Menurut Yesus juga sama. Dalilnya coba Anda baca di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan bahwa Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Dan Kristen dan Yesus tidak mengenal Kristen, dan Yesus mengusir orang-orang Kristen. Bayangkan itu, gila. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan Anda baca, endingnya di nomor 22 sampai nomor 23 itu. Wah, sadis itu, sadis. Sadis sekali. Tapi karena orang-orang Kristen ini sudah diperdaya kemudian oleh apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, maka ya mau tidak mau orang Kristen itu harus melakukan keinginan bapaknya, yaitu iblis, menurut Yesus loh ya. Yohanes 8:44, dan Al-Quran juga menguatkan itu bagi kami umat Islam. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu ala illa gurura. Itu jelas itu. Setan memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sekarang begini, siapa yang menjanjikan keselamatan kepada penyembah-penyembah Yesus? Kalau ada Kristen yang berani menjawab Yesus, berarti dia adalah setan yang nyata. Saya ulang lagi, Al-Quran mengatakan setan memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan kepada mereka. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan keselamatan dengan menyembah Yesus? Ada nggak orang Kristen yang bisa menjawab itu? Gak ada. Karena memang Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada yang menyembahnya, malah yang dijanjikan pengusiran ke neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23 tadi itu. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jelas itu. Nah, Al-Quran mengatakan yang menjanjikan Kristen kemudian kebenaran, kebaikan, keselamatan itu adalah iblis. Kata Al-Quran, wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang menjanjikan umat Islam surga Firdaus, Allah, dalilnya ada. Yang menjanjikan surga kepada umat Islam ada Rasulullah, dalilnya ada. Yang menjanjikan surga untuk Kristen siapa? Mana dalilnya? Tak ada dalilnya.
Tapi kalau cuma- menjanjikan neraka ada. Gimana? Aku terlalu jauh sih udah penjelasan. Makasih masalah penjelasan itu. Terus aku sih nggak terlalu paham ya masalah itu karena aku nggak mendalami juga. Terus aku mau nanya aja. Aku ini menggunakan akal sehatku sendiri sebagai manusia biasa yang masih punya akal sehat ya. Iya. Makanya Anda nggak mau Kristen bertanya karena ini. Anda masih punya akal sehat. Ya silakan. Aku mau nanya satu hal yang pernah aku dengar ya. Iya. eh Islam itu aku dengar katanya, aku nggak tahu itu benar ada tertulis atau enggak. Tolong Iya. klarifikasi aja kalau salah. Katanya boleh membunuh, boleh darah dibalas dengan darah gitu atau gimana sih jelasnya aku kurang tahu. Tapi nggak tahu pernah dengar nggak kalimat seperti ini gitu. Itu Itu gimana menurutnya? itu ajaran Nabi Musa itu. Itu ajaran Nabi Tapi Musa. banyak nyata loh kayak maksudnya banyak yang berkata seperti itu di negara kita ini ya, di medsos juga seperti itu. Bisa mereka bilang jihad apa istilahnya gitu bisa membunuh Oh, sama enggak. kayak atau Jadi pergi jadi gini. ke Timur Tengah yang ada perang-perang itu gitu. Jadi gini, Islam itu memang agama jihad. Apa agama jihad itu? Agama yang menegakkan kebenaran dan kemudian menghancurkan kebatilan. Ya itu yang diterangkan kemudian agama Islam. Jadi Islam itu adalah Berperang. memerangi orang yang memerangi. Coba seperti Indonesia ini. Kalau Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Kalau Kristen mau diikutin, kapan kita bisa merdeka? Nggak bisa. Oh Nggak bisa. juga. Itu aku nggak apa ya nggak sepakat sih dengan kalimat itu karena gini fakta ya. Mas, kita semua tahu Indonesia itu dari awal sebelum kemerdekaan bahwa para pendahulu kita juga ngomong itu nggak cuma Islam di situ. Itu pertama. Terus berikutnya ada sebuah kayak semacam inilah yang sekarang lagi ramai ya. Aku nggak ngebela siapapun. Palestina sama Israel. Itu Palestina kan mayoritas Islam. Kalau mengikuti yang Udah, jangan bahas itulah, jangan bahas itu. Gak boleh. maksud aku, Udah. kenapa mereka nggak bisa merdeka juga kalau mengikuti yang Bang Juma bilang karena Indonesia itu Islam semua dulunya makanya kita bisa merdeka gitu. Iya. Jadi Kalau mau compare gitu loh. Jadi gini, Bung. Mereka sedang berjuang kan? Iya. Mereka nggak tinggal diam. Mereka berjuang. Terus mereka ingin mengusir penjajah, mau mengusir kemana? Lo penjajahnya kemudian masuk dengan persenjataan lengkap. Kemudian mereka hanya segelintir orang yang ada di sana. Dan itu sudah ratusan tahun. Nah itu dia, makanya aku bilang udah ratusan tahun. Kalau memang maksud aku ya ini secara logika manusiawi aja ya menurut aku ya dan ngikutin yang Bang Juma bilang tadi statement itu kita bisa merdeka karena negara jihad Islam Indonesia gitu. Dan kenapa yang di Timur Tengah dan malah di sini di Timur Tengah itu sampai sekarang masih banyak bahkan yang perang sesama negara mereka. Itu perang atau diperangi? Kan diperangi mereka itu. Mereka dijajah kan? Enggak cuma di Palestina itu ya, antara Palestina Israel itu ya kayak gini ya Bang Juma. Aku tuh kerja di Timur Tengah. Oke. Karena aku nih nanti di YouTube Bang Juma kalau bahas ini. Gak usah dilayani bocah ini kayak kejauhan. Aku kerja di Timur Tengah dan sampai sekarang juga masih banyak di sini tuh terjadi perang-perang kecil. Ya kalau Anda kemudian merasa adanya perang-perang kecil, siapa yang mengadu domba di sana? Siapa yang ingin senjatanya laku? Siapa yang mencetak senjata? Siapa yang mencetak bom? Siapa yang mencetak pistol? Siapa yang mencetak rudal? Siapa yang mencetak pesawat tempur? Siapa yang mencetak kapal laut untuk perang? Kalau tidak membuat propaganda adu domba, siapa yang mau membeli senjatanya? Contoh misalnya, Irak dituduh memproduksi bom nuklir pemusnah massa. Faktanya, Irak rata dengan tanah. Mana senjata nuklirnya? Nggak ada kan?
Gak ada. Nah sekarang kalau tidak ada propaganda dari Barat, yang mau membeli senjatanya siapa? Jadi keadaan yang ada di Timur Tengah itu Anda harus lihat akar permasalahannya itu di mana. Sedangkan Al-Quran menjelaskan min ajli zalika, kata Allah. Itu dijelaskan tuh. Kata bena ala bani Israel. Ini Allah yang mengatakan, annahu man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasad fil ard faka'annama qatala nas jami'a. Qaman ahyaha, kata Allah, faka'annama ahya nas jami'a. Al-Quran menerasikan dengan sangat jelas, barang siapa yang membunuh satu manusia bukan karena manusia itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka kata Allah, dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Ini kata Al-Quran. Jadi siapa yang membunuh satu manusia, dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia di atas muka bumi. Itu Al-Quran loh. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, sedangkan yang Anda tadi mengatakan ini dibalas ini, itu ajaran Nabi Musa, ajaran Yahudi. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anf bil anf wal uzun bil uzun was sinan was zinni was zinna bisinni. Dikatakan kami telah menetapkan bagi Bani Israel dalam Torah bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Yesus mengatakan gigi ganti gigi dan seterusnya. Jadi bukan di Islam yang menjabarkan lebih dulu kaidah itu, tapi ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Kita bisa lihat kemudian di dalam dalil ulangan, ya. Di situ diterangkan kemudian bahwasanya ulangan 19 nomor 21 sama seperti ini. Nyawa ganti nyawa, hidung ganti hidung, mata dengan mata dan seterusnya. Coba Anda baca. Ulangan 19:21, Imamat 24 nomor 20. Iya, betul. Nomor 24 nomor 20. Tertulis di situ. Jelas apa yang diuraikan oleh Al-Quran tentang hukum-hukum yang ada pada mereka. Ini bukan di Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Kenapa Islam itu kemudian berperang? Karena diperangi. Coba, mana negara yang dijajah oleh Islam? Ada? Gak ada. Mana negara yang dijajah oleh Kristen? Dengan topeng politik, dengan topeng rempah-rempah, dengan topeng bisnis, dengan topeng ekonomi. Banyak, hampir seluruh negara di muka bumi ini. Nagasaki, Hiroshima, hancur. Siapa pelakunya? Orang-orang yang mengaku menyembah Yesus, ibadahnya di gereja, mengaku agamanya Kristen. Hancur manusia, berpuluh juta, beratus juta. Siapa pelakunya? Kristen. Ada tindakan Islam seperti itu? Tak ada. Itu fakta, Bu. Itu gak bisa kita tutup mata. Makanya saya berani mengatakan agama Kristen itu nanti mengenal kedamaian setelah abad ke-21. Sebelumnya nggak ada. Kristen itu menyebar ke seluruh penjuru bumi bukan dengan kasih tapi dengan penjajahan. Coba bayangkan aja di Nusantara ini. Kira-kira penjajah Belanda mewariskan agama apa kepada Nusantara? Agama Islam. Kristen. Agama Kristen. Apa rumah ibadah yang diwariskan penjajah? Gereja. Kitab apa yang diwariskan oleh penjajah ke Nusantara? Ya Bible. Itu fakta. Nanti setelah Indonesia merdeka, bumi ini sudah damai, bumi ini sudah menikmati ya kedamaian, barulah orang Kristen cuci tangan, baru berjalan dengan mengatakan kami ajaran kasih. Tapi telat. Setelah mereka membunuh, pemakaman 40.000 jiwa di Nusantara ini itu ada di mana-mana. Siapa pelakunya? Orang yang teriak haleluya. Mereka setelah membunuh masuk ke gereja hari Minggu, apa yang mereka teriakkan di dalam rumah ibadah mereka? Allahu Akbar. Bukan. Yang mereka teriakkan haleluya, halilintar, helikopter, haleluya, haluluda. Itu yang mereka teriakkan. Setelah hari Senin, merang, membunuh, merampas, merampok.
Itu kelakuan mereka. Itu yang dipraktekkan kemudian dari sejak berdirinya agama itu sampai hari ini. Sampai-sampai kitabnya di Indonesia pun merampas istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Karena kenapa? Memang sudah tabiat merampas hak orang lain, merampas milik orang dan diakui sebagai miliknya. Coba kalau kita berbicara mengenai kata Alkitab, orang Kristen paling nadanya tinggi tuh. Aku larang-larang, kami dari dulu menggunakan kata Alkitab. Disebut nama Allah, aku larang-larang, kami dari dulu. Dasar maling, nggak tahu malu. Harusnya kau lepaskan itu semua. Kalau kau anggap dirimu agamamu benar, pakai original teks Yunani. Kalau agamamu itu betul, kamu harus percaya diri. Jangan kau hilangkan original teksnya. Gunakan original teks kitabmu supaya kita tahu bahwa kalian itu penyembah dewa. Tapi Kristen kan selama ini tidak nampak ajaran dewanya. Karena kenapa? Mereka membungkus agama mereka dengan istilah Islam, sehingga mereka nampak seperti agama tauhid. Padahal itu penyembah dewa. Dewa senior, dewa junior, dewa roh. Mereka sembah. Makanya ada istilah apa? Domba roh bertanduk 7 bermata 7. Itu apa-apaan yang kayak gitu. Coba kita jujur aja, orang Kristen ini mau sebagai warga negara yang baik, mau dan mencintai bahasa Yunani, maka apa yang terjadi? Kristen akan nampak ke agama Yunaniannya. Agama Yunani ya agama politeisme, agama Hellenisme, penyembah kepada dewa-dewa, penyembah kepada roh-roh. Coba Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, ya, apa yang dilihat di situ? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke atas muka bumi. Paraka. Jadi ada 7. Aku boleh cut dulu nggak? Nih, maksudnya aku udah terlalu lama juga nih. Maksudnya mau nanya satu lagi aja sih. Jadi itu setuju berarti ya? Apa? Atau memang yang masalah perang tadi itu memerangi dan berangkat jihad ke sana itu emang diperbolehkan diperintahkan gitu dalam ajaran Islam. Jihad itu perintah di Islam. Itu perintah jihad. Berarti memang boleh ya? Apa memang diperintahkan untuk kayak misalnya? Jihad itu apa, Bang? Jihad itu apa? Membela yang lemah. Karena yang lemah ini sedang ditindas, itu jihad. Bukan memerangi orang yang lagi tenang-tenang aja, tidak. Jihad itu kalau tidak jihad Indonesia nggak merdeka. Makanya umat Islam itu nggak pernah takut mati, karena kehidupan dunia ini bukan tujuan kami. Tujuan kami itu jannah. Oke. Tujuan kami jannah. Kematian itu adalah hal, makanya orang-orang barat itu mengatakan, waduh, bagaimana Islam mau dilawan? Kita mau lawan, kita ancam mereka dengan kematian, mereka tertawa karena memang Islam itu agama jihad, agama yang mau kemudian perang apabila diperangi. Bukan seperti Kristen, kasihlah musuhmu. Datang Belanda yang malah menjadi pemuas nafsu mereka. Kalau Islam kagak. Gimana kalau masalah bom bunuh diri? Itu nggak boleh di Islam, nggak boleh. Tapi larangan. Kenapa? Tapi yang di Indonesia kebanyakan yang pelaku kebanyakan itu kayak orang yang beragama Islam. Iya, kalau yang di berita-berita ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang cuci otaknya orang Kristen gimana? Bisa nggak itu terjadi? Ada nggak di tengah-tengah pengetahuan kita orang yang dicuci otaknya dengan menggunakan kemudian identitas Islam, mereka melakukan pengeboman dan seterusnya? Kalau itu benar terjadi, bahwasanya ini umat Islam pelakunya, orang Islam mana yang mau melakukan pembunuhan bunuh diri dengan identitas Islam? Kalau memang dia itu mau bunuh diri, ya pakailah salib. Supaya apa? Supaya mengotori nama Kristen. Kalau itu pelakunya. Tapi karena pelakunya menggunakan identitas Islam, maka yakin sekali kalau dia bukan kemudian yang menginginkan itu untuk menjual nama Islam, kemudian mencoreng nama Islam, maka ada kekuatan di belakang dia yang memerintahkan dan mencuci otak dia untuk melakukan itu. Seorang Islam mau menjelekkan Islam itu mustahil. Melakukan bom bunuh diri itu mustahil mengatasnamakan Islam. Tidak ada dalilnya.
Gak ada dalilnya. Enggak, aku mau nanya nih satu lagi. Mungkin nggak Ya, kalau gimana? misalnya aku cuci otaknya orang Islam untuk melakukan itu dan mengaku sebagai Kristen. Misalnya Bang Juma nih, aku suruh nih, Bang Juma, aku cuci nih. Mau nggak? Mana ada berdiri pernah di sana? terjadi begitu, ada aja lu. Kalau orang Islam mau cuci Maksudnya, otak, logikanya pasti ditolak kan gitu loh. Maksud aku gitu loh Bang. Secara akal sehat manusia, kalau kita bicara begini ya, yang masalah cuci otak, kita tarik aja ke diri kita pribadi. Misalnya kita diperintahkan Kalau Bang Juma layanan anak bocah begini Bang Juma. bunuh diri, mau nggak kita gitu loh, dengan mengaku sebagai orang lain gitu. kalau orang Islam itu mustahil. Dalam arti kata orang Islam itu yang bukan Islam KTP. Apakah kita mengatakan Islam ini orang hebat kali Islamnya karena jidatnya hitam, karena celananya cingkrang? Enggak. Justru orang yang bunuh diri itu orang yang tidak paham Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu Al-Quran mengatakan. Ya. Lalu Allah mengatakan, waman yaf'al zalika udwa wa zulman fasawfa nuslih nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Barang siapa membunuh dirinya dengan cara apapun itu, berarti dia melanggar hukum dan dia adalah zalim. Akan kami masukkan dia ke dalam api neraka, yang demikian itu mudah bagi Allah. Orang Islam mana bunuh diri masuk neraka? Dalil Al-Qur'annya ada kok. Malah dikatakan oleh Allah, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kamu menjauhi bunuh diri itu, dosa-dosa besar itu maksudnya, dan di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya termasuk bunuh diri, niscaya aku Allah akan menghapuskan dosa-dosamu dan aku akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi orang Islam mana yang jidatnya hitam, jingkrak celananya, berarti udah pas sekali tentang Quran tuh. Hebat kali tentang Quran. Bunuh diri, kucluk. Jadi dia casingnya Islam, tapi isinya itu adalah iblis, bukan Islam. Gitu Bang. Anak ini belaga bego sebenarnya, pinter dia. Tapi untuk menutupi dia nggak boleh tanya balik, dia belaga saya Kristen, tapi saya nggak tahu, nggak ini, nggak itu gitu lah. Tapi kalau menyerang itu, waduh, membaca media-media mainstream, dia pelajari itu media-media mainstream, bagaimana supaya Islam ini jelek, tertancap di dalam hatinya, nanya terus gitu loh. Lu pikir nggak bisa dijawab, giliran diskakmat, selalu dibelokin perkaranya. Iya, Dia artinya gitu loh. artinya dia licik. Licik. Seorang licik. Iya. Orang Belaga licik bego itu dia, belaga bego. kalau tentang agamanya. Iya. Tapi kalau dalam hal untuk fitnah menjelekkan Islam, ya aslinya dia. Orang licik kayak gitu. Aku bukan Kristen tapi KTP ku Kristen. Agak tuh Ditanya mengenai tentang ketuhanan, nggak tahu, saya nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Bible. Tapi tentang Islam, waduh, mulai dari ujung timur, ujung barat dia pelajari semua. dia tanya. Dia tanya untuk menghujat. Tapi Iya. agamanya identitasnya disembunyikan. Itu namanya Rata-rata memang- bulus. Rata-rata memang begitu.